Shalom, saudara yang terkasih dalam Tuhan, bertemu kembali dalam Bina Iman hari ini. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-8, yang berbunyi demikian. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, sejak beberapa waktu terakhir ini kita sedang diajarkan bagaimana pesan dari Rasul Paulus kepada Timotius tentang keadaan-keadaan yang akan mengganggu kepada jemaat Tuhan, terutama ini berbicara juga tentang keadaan yang ada di akhir zaman ini. Di mana kita melihat dalam teks ayat ini, ada satu peristiwa yang diingatkan oleh Rasul Paulus yang pernah terjadi pada masa lalu yang sekarang ini terjadi juga pada zaman gereja, yaitu di mana ada dua orang bernama Yanes dan Yambres yang waktu dulu itu menentang Musa. Siapakah mereka ini? Setelah diketahui daripada sejarah daripada orang Israel, dari banyak buku-buku tulisan mereka tentang siapa Yanes dan Yambres ini, ternyata adalah dua orang ahli sihir yang waktu dulu menentang Musa ketika mengakukan mujizat di depan Raja Firaun, di depan Firaun maksud saya. Nah, dalam hal ini kita melihat apa yang dilakukan oleh kedua orang ini adalah mereka berusaha untuk melawan atau untuk mencemooh kepada kebenaran dan kuasa Tuhan yang sebetulnya dibutuhkan oleh kita untuk hidup dalam kebenaran. Nah, dalam hal ini kita melihat bahwa Yanes dan Yambres ini melakukan hal-hal yang seolah-olah seperti dari Tuhan dengan kuasa yang mereka lakukan di bumi ini, dengan kuasa kegelapan tentunya. Nah, namun pada akhirnya apa yang mereka lakukan itu ternyata diabaikan atau dikalahkan oleh kuasa Tuhan melalui Musa dan Harun. Dan waktu itu kita bisa melihat bahwa kebenaran Tuhanlah yang tetap akhirnya berkemenangan. Nah, kita melihat juga dalam keadaan di akhir zaman ini bahwa banyak sekali orang-orang yang seperti ini, namun juga terjadinya bukan di luar daripada gereja Tuhan, tetapi terjadi di dalam gereja Tuhan. Oleh karena itu, Paulus mengingatkan kepada Timotius bahaya akan hal-hal ini. Karena menentang kebenaran yang merupakan dasar daripada keimanan kita, yaitu Tuhan sendiri, di mana dia sekarang berada di dalam kita dalam bentuk roh kebenarannya, itu roh kudusnya, itu sangat menjadi esensial, penting sekali untuk kita mempertahankan iman kita. Supaya iman kita jangan sampai terganggu oleh penyesatan-penyesatan zaman ini. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita di dalam surat-surat Tesalonika misalnya, bahwa kita harus berhati-hati dengan tipu daya jahat daripada orang-orang yang mengganggu kebenaran firman Tuhan. Juga dikatakan di dalam kitab Ibrani pasal yang kedua, supaya kita itu waspada, supaya jangan ada di antara kita yang punya hati jahat, kemudian tidak percaya dan murtad, kemudian kita mengajarkan kepada jemaat Tuhan hal-hal yang tidak benar. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain tentang bagaimana kita harus tetap menjaga hidup kita, iman kita, kuat terhadap tipu daya daripada dosa. Dan kita juga melihat di dalam beberapa bagian seperti kitab Kolose pasal yang kedua, bahwa Paulus mengingatkan kepada jemaat Tuhan untuk kita berjaga-jaga. Jangan sampai kemenangan kita dalam iman itu digagalkan oleh orang-orang yang seolah-olah merendahkan diri, mereka yang seolah-olah beribadah kepada malaikat, berkanjang kepada penglihatan-penglihatan, dan membesarkan pikiran-pikiran yang duniawi. Maka di dalam surat Timotius tadi yang kita baca sebagai ayat pokok kita, Paulus mengatakan bahwa orang-orang sedemikian yang ada di dalam komunitas tubuh Kristus atau gereja Tuhan, akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Oleh karena itu, kita perlu menjaga iman kita, terutama dengan segala macam rupa-rupa angin pengajaran yang hari-hari ini begitu mudah masuk melalui platform-platform digital dan yang lain-lain. Kita harus kembali kepada firman Tuhan. Belajarlah dari firman Tuhan, minta hikmat Tuhan, Roh Kudus, dan juga dari pengajar-pengajar yang memang benar dan takut akan Tuhan. Oleh karena itu, pesan dalam kitab Roma pasal yang ke-1 ayat ke-17 diingatkan oleh Rasul Paulus bahwa kita sebagai orang benar itu hidup oleh iman. Artinya apa? Kita harus menghidupi perbuatan iman kita.
dan berhati-hati supaya jangan sampai iman kita terkorupsi oleh rupa-rupa angin pengajaran. Tuhan segera datang, siapkan iman kita senantiasa dalam kebenaran. Tuhan memberkati.